Halo, selamat pagi teman-teman semua. Salam sehat, semangat ya. Oke, kita lanjut dari minggu yang lalu. Minggu lalu kita sudah buat cerita, cerita dan sinopsisnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugasnya. Ceritanya keren-keren, mantap. Ya. Kita lanjut bahasannya. Sekarang bagian yang kedua, kemarin bagian yang pertama. Bagian yang kedua itu adalah penulisan skenario atau penulisan naskahnya. Kemarin kita sudah buat cerita, membangun cerita, menambahkan konflik dalam cerita sehingga cerita itu menjadi lebih menarik. Sekarang bagaimana menyusun cerita tersebut menjadi sebuah skenario. Oke, lanjut ya. Oke, apa itu skenario? Atau yang biasa dalam bahasa Indonesia itu naskah. Naskah adalah deskripsi dari pesan atau informasi yang ingin disampaikan dalam sebuah video. Di dalam naskah terdiri dari alur cerita, karakter tokoh utama, dramatisasi, peran, setting, dan properti atau segala yang berkaitan dengan pembuatan sebuah program video atau program televisi. Ya. Naskah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, naskah yang ditulis dengan satu kolom dan naskah yang ditulis dengan dua kolom. Ya. Jadi naskah yang ditulis dalam satu kolom itu biasanya digunakan untuk sinetron. Ya. Penulisan naskah satu kolom, unsur audio dan videonya tidak dipisahkan. Ya. Semua ditulis berurutan tanpa pemisah kolom. Ya. Jadi adegan atau scene tidak perlu dikasih nomor urut karena tahapan perekaman akan berjalan bersamaan dengan saat penampilan. Ya. Kemudian untuk yang kedua, naskah dua kolom. Naskah dua kolom ini biasanya digunakan untuk iklan di TV. Ya. Karena biasanya naskah dua kolom ini cenderung lebih singkat ya, jadi lebih detail juga. Seperti di dua kolom ini dijelaskan bedanya dengan yang satu kolom. Kalau yang di dua kolom ini penulisan deskripsi visualnya lebih dijelaskan, kayak pergerakan kamera, instruksi actingnya, dan efek visual ditulis di kolom terpisah dari kolom audio. Jadi di kolomnya terpisah, jadi bisa melihat kira-kira apa aja. Jadi sementara kalau yang di naskah satu kolom itu campur jadi satu bagian, kalau di dua kolom dia terpisah. Sebelumnya juga pernah saya jelaskan pada video yang sebelumnya di awal-awal semester ganjil lalu, juga sama itu penulisan naskah satu kolom dan dua kolom. Mungkin bagi yang lupa bisa lihat di next slide ya. Ini dia contoh dari naskah satu kolom ya. Unsurnya seperti ini. Ada judul, terus kemudian skenario oleh seperti ini. Jadi langsung dituliskan dalam satu kolom berlanjut seperti ini ya. Unsur audio dan video tidak dipisahkan, semua ditulis secara berurutan dalam satu kolom. Biasanya untuk yang naskah satu kolom ini digunakan untuk pembuatan film atau sinetron, sehingga memudahkan untuk memberikan catatan-catatan di tepi kolom tersebut ya. Kemudian yang kedua, ini contoh dari naskah dua kolom. Baik, kamu review lagi. Sebelumnya saya udah kasih juga ini di video yang sebelumnya. Contoh naskah dua kolom itu seperti ini. Penulisan deskripsi setting, gerakan kamera, dan instruksi acting ditulis di kolom terpisah dari kolom audio. Nah, jadi
Biasanya ini dipakai untuk iklan, untuk program televisi dan film dokumenter. Oke ya, kita lihat itu contohnya seperti ini ya. Oke, lanjut ya. Ya, sekarang yang perlu kita tahu adalah apa aja sih elemen-elemen yang ada di dalam skenario, sehingga kita paham bagaimana menuliskan cerita yang udah kita tulis menjadi sebuah skenario. Ya. Di dalam skenario itu ada 7 elemen yang biasanya dituliskan di dalam suatu skenario. Pertama, scene heading, kemudian action, character name, dialog, parenthetical, extension, dan transition. Apa aja dari ketujuh itu? Oke, langsung lanjut aja ya, kita jelasin. Yang pertama, scene heading. Scene heading itu isinya adalah keterangan lokasi di mana adegan terjadi, apakah di luar ruangan atau di dalam ruangan. Kemudian tempat terjadinya adegan itu dituliskan, misalnya di dalam ruang kelas, atau di lapangan sepak bola, atau di kamar mandi, atau di dalam kamar. Lalu waktu berlangsungnya adegan, misalnya subuh, pagi, atau malam, atau sore. Oke. Yang perlu kamu ingat, untuk scene heading itu ditulis dengan huruf kapital. Ya. Contohnya seperti ini. Ya. Di sini contoh penulisan scene heading INT titik supermarket / malam. Itu cara bacanya. Lokasinya INT itu artinya lokasinya ada di dalam ruangan, ya, interior, bertempatnya di supermarket, dan waktunya malam. Oke, paham ya? Yang kedua, EXT titik lapangan sepak bola / dash sore. Ini artinya lokasinya ada di luar ruangan, bertempatnya di lapangan sepak bola, dan waktunya sore. Ya, perlu diingat scene heading huruf kapital semua. Jadi formatnya seperti ini ya. Apakah di dalam atau di luar ruangan, kemudian lokasinya ada di mana, dan waktunya itu malam, siang, atau apa. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kemudian action. Ya. Action atau general fungsinya untuk mendeskripsikan apa yang terjadi di dalam adegan. Biasanya action itu apa yang dilakukan oleh seorang tokoh dan bagaimana penggambaran setting yang lebih detail. Biasanya pada action itu tidak ada dialog, hanya pergerakan saja. Ya. Oke, kita lihat contohnya dari action. Contohnya seperti ini. Yang pertama tadi scene heading, ya, INT supermarket malam, itu scene heading. Contoh dari action itu di bawahnya. Rangga, itu tokohnya, datang dari arah belakang antrian dan memotong antrian di depan. Inilah yang dilakukan oleh Rangga. Jadi aksi yang dilakukan oleh Rangga itu seperti ini, action. Ini tanpa dialog. Oke. Contoh yang kedua, EXT lapangan sepak bola sore, artinya ini posisinya ada di luar ruangan, ada di lapangan sepak bola, dan waktunya sore. Tokohnya itu Henny. Ya. Aksinya atau actionnya, Henny hanya bisa terperangah dari kursi penonton
ketika menyaksikan tim basket sekolahnya kalah di kejuaraan basket sekolahnya kalah di kejuaraan antar sekolah. Jadi yang dilakukan Henny itu adalah mimik terperangahnya gitu. Ini yang dilakukan Henny, actionnya. Jadi dia berusaha untuk heran gitu, terperangah. Oke, paham ya? Untuk action ya, action tidak ada dialog. Oke, lanjut. Kemudian elemen yang ketiga adalah karakter name atau nama dari tokoh. Contohnya kayak tadi, Rangga karakter name dan Henny juga karakter name. Untuk karakter name ditulis dengan huruf kapital. Lanjut, yang keempat, dialog ya. Dialog itu artinya ucapan-ucapan atau perkataan-perkataan yang diucapkan oleh tokoh dalam suatu adegan ya. Dialog bisa menunjukkan karakter dan konflik yang sedang terjadi dalam adegan tersebut ya. Contohnya perhatikan ya, Rangga tuh, langsung dialognya, langsung bayar aja kata Rangga, daripada nunggu lama kayak mereka. Itu dialog ya, dialognya seperti itu. Yang kedua contohnya, Henny, padahal kemarin latihannya bagus, kenapa bisa kalah ya? Itu kata Henny, sedih dan kecewa. Oke, jadi sedih dan kecewa ini bukan dia bagaimana dia membawakan dialognya ya. Sama seperti ini juga Rangga berlagak atau sombong, ini bagaimana cara Rangga berbicara gitu. Berbicara dengan sombong, langsung bayar aja daripada nunggu lama kayak mereka. Itu dialognya seperti itu, dibawa dengan gaya yang sombong. Oke, paham ya untuk dialog ya. Kita lanjut ya. Oke, parenthetical ya. Ini seperti tadi yang saya bahas sebelumnya, yang di tanda kurung tadi, yang sedih, si Henny sedih, itu merupakan parenthetical atau emosi yang tokoh bawa ketika sedang berdialog. Contohnya seperti itu. Oke. Di parenthetical itu yang kamu harus tahu itu bisa continuing atau bisa berkelanjutan ya. Jadi ketika dia sedang berbicara itu kadang-kadang ada adegan yang diganti, di-cut tuh, kemudian kembali lagi ke tokoh utamanya. Nah, itu continuing itu ditulis artinya si tokohnya itu masih tetap menggunakan emosi yang sama. Contohnya seperti ini. Kita lihat contohnya ya. Oke, contoh penulisan parenthetical. Rangga berlagak agak sombong. Ini parentheticalnya. Berlagak atau sombong. Kemudian dia ngomong, langsung bayar aja daripada nunggu lama kayak mereka. Lalu Rangga menoleh ke arah antrian ketika ada yang menepuk tangannya. Ini action. Jadi si Rangga melakukan actionnya, menoleh ke arah antrian ketika ada yang menepuk tangannya. Nah ini skip, jadi terus Rangga continue itu balik lagi dengan parenthetical yang sombong. Ada apa manggil saya, Dek? Mau bayar nih, lagi buru-buru soalnya. Seperti itu. Oke, paham ya?
Jadi continue itu meneruskan dari emosi yang sebelumnya. Itu contoh dari parenthetical. Kita lanjut. Untuk selanjutnya adalah extension. Ya. Extension adalah catatan teknis yang diletakkan di sebelah nama tokoh yang menunjukkan bagaimana suara karakter tersebut akan terdengar oleh penonton. Extension itu biasanya dibagi menjadi dua, yaitu voice over dan off screen. Ya. Kalau kamu suka mendengar suara di dalam hati, jadi kalau kamu suka nonton sinetron, ketika wajah dari tokoh itu disorot, tapi si tokoh itu tidak berbicara, hanya diam saja, dan ada suara yang keluar, seakan-akan suara itu seperti suara dari pikirannya atau suara hatinya, seperti itu. Itu namanya voice over. Oke, itu merupakan extension. Paham ya? Jadi kalau ada tokoh yang sedang disorot tapi tokohnya itu diam aja, lalu ada suara yang keluar yang seakan-akan itu adalah suara dari hatinya atau suara dari pikirannya, itu adalah extension voice over atau VO. Ya. Sementara untuk extension yang satunya adalah OS atau off screen. Biasanya off screen itu orangnya tuh belum ketangkap kamera tapi suaranya sudah ada. Contohnya ketika lagi di shoot tokoh yang lain, terus ada yang teriak tuh, misalnya memanggil nama dari tokoh yang sedang disorot gitu. Lalu itu suaranya dulu ada, lalu baru kemudian disorot siapa yang memanggil tokoh itu off screen ya, atau OS. Lanjut ya, setelah extension adalah contohnya seperti ini, extension. Oke. MIA, VO atau voice over, dengan emosi yang gerak ya. Mianya disorot tapi Mianya diam aja dan dia bilang, duh kakak ini apa nggak pernah diajarin antri ya, seperti itu. Itu Mianya diam aja tapi ada suara yang keluar. Lalu continuing, Mia masih geram dan dia melakukan dialog. Kak, kalau mau bayar antri dong kayak yang lain. Oke, paham ya? Jadi V.O itu adalah voice over, artinya si tokoh itu tidak berbicara sementara ada suara yang keluar. Lanjut ya. Kemudian transition. Transition atau transisi digunakan untuk memberikan keterangan tentang perpindahan adegan scene, ya. Tepatnya antara ending scene sebelumnya dengan heading scene sesudahnya. Ada beberapa transisi yang biasa dipakai, yaitu cut to, dissolve to, fade to, dan flash to. Cut to biasanya perpotongan yang kasar, cut to, dissolve to itu perpotongan yang tiba-tiba meredup, fade to itu tiba-tiba pergantian dari ada kemudian menjadi gelap atau dari gelap kemudian menjadi ada gambarnya. Ada fade in, ada fade out. Flash to itu pergantian seperti seret kilat transisinya. Oke. Contoh penulisan transition. Mendengar perkataan Mia yang cukup tegas membuat Rangga merasa malu. Katu. Katu itu langsung diambil gambarnya si Rangga. Ya.
Rangga yang berada di depan kasir mulai berjalan ke belakang dan mengantri sesuai aturan. Ini yang action yang Rangga lakukan ini. Kemudian langsung di-cut tuh, dipotong. Setelah si Rangga melakukan aksi itu dipotong. Kemudian kamera langsung disorotkan ke Mia. Mia merasa senang karena Rangga yang mau mengikuti sarannya untuk mati seperti orang-orang lainnya. Oke, jadi seperti itu contoh penulisan transition dan penggunaannya. Oke, sudah paham ya? Oke, saya rasa segitu aja untuk materi hari ini. Salam.